Previously on the 100. I saw him once. Shade Hater. You and the prisoners share an enemy, perhaps even the same goal. They want power. I was only a girl when he took Tree Crew. He went from village to village, butchering. How do we do it? You make allies of the murderers and the thieves. And so are my people. It's All clogs get guns! Join us. A little deprogramming, some revenge. We'll split this place 50-50. How does it work? Well, you killed my best friend, so I'm not sure I want to help her. Highness? I'm with you. anyone who refused to kneel. We cannot let this creature command one crew. I'll do anything. Our other friends, bring them here. Send in their friends. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 9 berjudul The Flock. Murphy dan Indra harus meredakan situasi tegang di Sanctum. Sementara itu, teman lama Clark telah membuat kesetiaan baru. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai 3 bulan sebelumnya, di mana Octavia, Echo, Hope, dan Diyoza baru mulai latihannya untuk menjadi Disciple atau murid. Setelah Echo dan yang lain setuju bergabung dengan pasukan murid untuk perang terakhir, Anders membawa mereka ke permukaan untuk membuka mata keempatnya kepada kebenaran tujuan Bardo sebenarnya. Tapi sebelum itu, Anders meminta mereka untuk memakai masker karena zat partikel di udara sangat mematikan bagi manusia. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju, Anders mengungkapkan bahwa Bardo kalah di perang sebelumnya. Kemudian Octavia berasumsi alien berukuran 10 kaki dengan teknologi superior yang membangun tempat itu tergenosida dan berubah jadi batu oleh musuh yang akan mereka lawan. Kemudian Octavia mengungkapkan bahwa dia memang menyukai perang yang tidak bisa dimenangkan. Saat ini di Sanctum, Nikki bersama dengan Nelson telah menyandera Emory, Maddie, dan juga orang-orang Sanctum. Nikki membuat pengumuman dan menuntut penyerahan diri Murphy, Sededa, dan juga Riven untuk menemuinya di istana. Nikki memberi waktu 20 menit atau dia akan mulai mengeksekusi para sandera yang akan dimulai dari Emory. Ketika Emory membuat pidato yang Nikki perintahkan, dia memperingatkan Murphy untuk tidak melakukan hal bodoh. Hal itu membuat Nikki mengagumi keberaniannya. Mendengar Emory sedang dalam bahaya, Murphy marah dan ingin segera menolongnya, tapi Jackson menahannya karena mereka membutuhkan rencana terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, Indra pun datang. Dia baru saja dari Camp Gabriel. Di sana dia hanya menemukan jasad para murid dan tidak menemukan jejak teman-temannya sama sekali. Begitu juga dengan jejak Gaia. Dengan enggan, Murphy menyarankan untuk meminta bantuan Sededa. Dengan begitu mereka bisa mengulur waktu dan Indra dapat mengumpulkan One Crew untuk serangan frontal. Murphy tidak peduli meski dia harus menyerahkan diri jika itu keinginan Nikki. Dia akan tetap datang dan tidak akan membiarkan Emory mati. Di Bardo, Levitt ditugaskan untuk membantu pelatihan kelompok 3 bulan sebelum sekarang. Diyoza menghadapkan Levitt tentang bagaimana di permukaan tidak dapat dihuni karena zat partikel yang mematikan. Tetapi Levitt menjelaskan bahwa itu dapat bertahan selama 1 atau 2 jam dan dia hanya perlu mengulur waktu untuk menemukan solusi lain.
Meskipun Dioza meragukan Levitt karena banyak pekerjaannya, Levitt juga menjelaskan bahwa dia terlibat karena pengetahuannya tentang penangkap ingatan dan Anders sendiri yang akan memimpin pelatihan mereka, sesuatu yang belum pernah Anders lakukan sebelumnya. Levitt kemudian memberitahu mereka bahwa Anders akan mengacaukan pikiran untuk menaikkan emosi dan itu sangat penting bagi mereka untuk tetap memegang kendali. Kemudian Anders masuk dengan membawa 4 orang pasangan latihan untuk Octavia, Echo, Hope, dan juga Dioza. Saat mereka berlatih satu sama lain, Levitt mencoba memberi nasihat kepada Anders tentang melatih kelompok berdasarkan pengalamannya. Levitt mengungkapkan bahwa dia sudah pernah melihat Octavia membunuh lebih banyak orang sepanjang hidupnya, sedangkan Dioza dan Echo dulu dilatih sebagai prajurit elit. Itu sebabnya mereka bisa membentuk kelompok dan mereka tidak akan terkalahkan di perang terakhir. Akan tetapi mereka mungkin tidak punya cukup waktu karena Clark akan segera tiba dengan kuncinya dan perang terakhir akan segera dimulai. Levitt meminta Anders untuk menunjukkan kepada kelompok cara hidup mereka dan siapa diri mereka sebenarnya. Anders menerima saran Levitt sebagai masukan, tapi pertama Anders harus memisahkan ingatan atau kelompok akan memilih bertarung untuk sesama dan bukan untuk seluruh umat manusia. Anders ingin Octavia dan yang lain mempunyai keyakinan pada tujuannya melebihi segalanya. Barulah mereka bisa mengajak kelompok itu masuk ke komunitas. Anders memulai tes dengan simulasi ketakutan, namun Dioza gagal seperti Octavia dan Hope sebelumnya. Anders meminta Dioza untuk menyerah pada kasih sayang egois, insting keibuannya. Dioza harus belajar karena jika dia tidak berlatih demi tujuannya, Dioza akan dikirim kembali ke tempat penebusan, satu persatu bertambah tua dan mati sendirian. Anders menyarankan Dioza untuk berkomitmen pada latihannya atau dia akan kehilangan kewarasan dan juga kehilangan hidupnya. Di Sanctum, setelah Nikki mengambil 30 sandera, Sedida berbaring di tempat tidurnya sembari meledek Indra atas kendali Sanctum, tapi dia tahu bahwa Sedida mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedida hanya menyarankan agar Murphy pergi dan berlagak sebagai pahlawan dan Murphy menyatakan bahwa mereka berdua akan pergi bersama. Sedida mempertanyakan mengapa dia harus melakukannya. Mengetahui jika semua orang menyadari kebenaran, orang-orang akan menghabisinya, dan jika Sedida selamat dari itu, maka kehadirannya tidak ada gunanya lagi. Indra berjanji untuk melindunginya dari para setia Sanctum dan memberi waktu 10 menit sehari dari waktu yang dijaga di luar. Keduanya bernegosiasi hingga 20 menit dan Komandan Kegelapan meminta seseorang untuk bermain catur, seseorang yang memahami kerumitannya. Meskipun dia melihat Murphy, tapi Murphy menolak untuk bermain dengannya lagi. Indra pun juga menolak untuk bermain game dan akan mencarikan dia seseorang sebagai gantinya. Sedida menyetujui kesepakatan itu dan menawarkan mereka rencana yang lebih baik. Sedida memberi mereka peta yang menunjukkan terowongan di bawah istana yang menuju ke aula besar. Komandan Kegelapan menyatakan bahwa Alyssa dapat menunjukkan jalannya. Di Bardo, Anders juga menunjukkan metode bagaimana orang-orang Bardo dilahirkan. Ada 25 embrio, jumlah yang sama dari Disciple atau murid yang mereka bunuh. Meskipun Anders membutuhkan prajurit sebanyak mungkin, tapi dia tidak bisa melahirkan lebih banyak embrio karena keterbatasan sumber daya. Tim akan membesarkan anak-anak sampai mereka siap untuk dititipkan. Kemudian itu menjadi tugas semua orang. Dengan begitu mereka tidak punya ikatan egois. Kemudian Anders membawa Octavia dan yang lain ke tempat di mana anak-anak berlatih untuk mengendalikan diri. Hope yang tidak bisa mengendalikan dirinya mengeklaim bahwa itu adalah pencucian otak. Setelah itu, Levitt membantu persiapan pelatihan selanjutnya. Ketika Echo bertanya tentang peringatan biohazard, Levitt memperingatkan hanya level 11 ke atas yang diizinkan masuk. Levitt menjelaskan setelah bertahun-tahun meneliti, mereka berhasil mengisolasi zat yang memusnahkan penduduk asli Bardo, makhluk kristal yang kelompok itu lihat di permukaan. Orang-orang Bardo menyebutnya Gem9. Dengan jumlah kecil yang Bardo punya, mereka tidak berani menggunakannya karena bisa menyapu semua orang di Bardo. Saat pelatihan dimulai, Echo menembak Octavia, Hope dan juga Dioza. Dia juga berhasil mengenai target dan menyatakan bahwa dia adalah pemenangnya.
Levitt segera membantu Octavia dan mengatakan bahwa Echo melanggar aturan, tetapi Echo mengeklaim mengikuti aturan bukanlah cara untuk memenangkan perang. Sepanjang pelatihan, Octavia dan yang lain dianggap sebagai murid level 2 yang sepenuhnya terlatih. Levitt terus tumbuh lebih dekat, dia datang ke kamar Octavia, keduanya akhirnya berciuman dan berhubungan mantap-mantap. Di Sanctum, Murphy dan Sededa datang ke aula. Murphy mengatakan bahwa Riven sedang membawa satu grup ke lokasi camp kedua dan akan segera kembali. Dia meminta anak-anak untuk dibebaskan, tetapi Nikki memperingatkan Murphy bahwa waktu tersisa 3 menit. Kemudian Nelson mendesak Murphy untuk mengatakan siapa dia sebenarnya. Murphy dan Emory akhirnya mengakui bahwa mereka bukan The Prime. Setelah itu Sededa mengungkapkan kepada semua orang bahwa Russell telah menipu mereka semua dan dia bukan dewa. Sededa akhirnya juga mengaku bahwa dirinya bukan Russell, dia telah memakai tubuhnya sebagai inang. Saat Nikki bersiap untuk membunuh Emory, Murphy akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa itu adalah idenya. Saat Murphy mencoba membujuk Nikki, Indra dan pasukan One Crew datang menyerang, membunuh 2 anak Gabriel dan 1 tahanan Elegius sebelum sisanya menyerah. Di Bardo, Hope mencuri senjata penyembur api. Dia meminta Echo untuk melarikan diri dan ingin menghanguskan ladang oksigen. Saat Hope mencoba membakar ladang oksigen, Echo menghalangi dan membunuhnya. Ini adalah tes terakhir dan Echo dinyatakan lolos karena telah menyelamatkan semua yang ada di Bardo. Hope lagi-lagi gagal karena telah membiarkan ibunya membakar ladang oksigen. Sementara Diyoza juga membunuh anaknya sendiri dan Octavia juga membunuh Hope karena Hope selalu ingin menghancurkan Bardo. Setelah itu, Octavia, Echo dan Diyoza telah resmi bergabung dengan pasukan murid karena masing-masing dari mereka telah menunjukkan komitmen terhadap tujuannya. Sementara itu, Hope dinyatakan gagal karena tidak bisa berkembang untuk peduli terhadap tujuannya. Selama pelatihan, Echo dinyatakan menjadi murid terbaik dan sepenuhnya bergabung dalam budaya Bardo. Anders kemudian memberi Echo kehormatan untuk memutuskan bagaimana nasib Hope. Karena Hope belum bisa mengontrol emosinya, Echo memutuskan untuk mematahkan semangatnya dan memutuskan ikatannya. Kemudian Echo memutuskan untuk membuang Hope ke Skyring selama 5 tahun. Di Sanctum, setelah anak-anak Gabriel dan tahanan Elegius menyerah, Alyssa menyelipkan kunci borgol ke tangan Sededa. Saat orang-orang Sanctum marah karena menganggap Sededa telah berbohong, Indra mengunci pintu. Dia berharap orang-orang Sanctum akan membunuh Sededa. Komandan Kegelapan kemudian melepas borgolnya, meniup dan mencabut lilin, serta mengejek betapa sesatnya semua orang tanpa seorang pemimpin. Sededa mulai tanpa ampun membantai semua orang di dalam aula. Murphy dengan cepat menyadari dia menuntut untuk masuk dan mengungkapkan identitas asli Sededa kepada Pen, Knight dan juga penjaga One Crew. Setelah pembantaian, Sededa memerintahkan untuk membuka pintu. Para penjaga, Murphy dan Emory menemukan Sededa berdiri di atas korban-korban yang telah dibantai. Kemudian Komandan Kegelapan menyatakan bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 9. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.